Acara konferensi cabang Wanita Katolik RI cabang Santo Yakobus Kelapa Gading hari Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022 segera dimulai. Yang kami hormati Presidium Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Jakarta, Ibu Maria Suryanti Adi Sumarta beserta jajarannya, Penasehat Rohani Wanita Katolik RI cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Pastor Albertus Hendaryono, para pimpinan dan Dewan Pengurus Cabang sewilayah Jakarta Utara, serta seluruh utusan dan peninjau dan para undangan yang kami cintai. Selamat pagi dan selamat datang pada acara konferensi cabang Wanita Katolik RI cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Dan izinkan saya, Cecilia Betsy Rulin, dari Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading yang akan membantu untuk mengawal acara dari pagi hingga siang hari ini. Dan marilah kita awali kegiatan ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Ledwina Pujiati. Kepada Ibu Ledwina Pujiati, disilahkan. Terima kasih Ibu Betsy. Sebelumnya selamat pagi kepada ibu-ibu semua. Sebelum acara konferensi cabang dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur di mana pada pagi hari ini Bapa, kami Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Santo Yakobus Kelapa Gading akan melaksanakan pertemuan melalui Zoom dalam rangka konferensi cabang, yaitu pemilihan ketua cabang yang baru. Semoga apa yang akan kami laksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan siapapun Bapak yang akan terpilih nanti pastinya akan membawa Wanita Katolik Republik Indonesia cabang Santo Yakobus Kelapa Gading semakin bertambah baik dan semakin berjaya, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama di masyarakat. Dan semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ledwina Pujiati yang sudah memimpin doa pembuka pada pagi hari ini. Laporan Ketua Panitia Pelaksana kepada Ibu Florentina, disilakan. Yang terhormat Romo Albertus Hendaryono, yang terhormat Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Jakarta, yang terhormat Dewan Paroki Santo Yakobus Kelapa Gading, para utusan cabang Wanita Katolik Republik Indonesia wilayah Jakarta Utara, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Dewan Pengurus Ranting beserta jajarannya, para undangan dan peserta konferensi cabang. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas semua berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan konferensi cabang. Selama persiapan hingga acara konferensi cabang hari ini boleh berjalan secara online pertama kali. Dalam konferensi cabang online pertama ini, semua persiapan, rapat persiapan dilakukan secara online. Kami juga terus mengadakan simulasi-simulasi agar konferensi cabang hari ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, transparan, sesuai dengan arah dasar persyaratan yang ditentukan. Semoga konferensi cabang hari ini berjalan dengan baik, tanpa suatu halangan apapun juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wijayanti.
yang sudah memberikan laporan selaku Ketua Panitia Pelaksana. Dan marilah kita dengarkan sambutan Ketua Cabang Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti 2018 sampai dengan 2022. Kepada Ibu Francisca Titi Ernawati, disilahkan. Selamat pagi. Yang terhormat Romo Albertus Hendaryono, PR, Presidium Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Daerah Jakarta, Dewan Paroki Santo Yakobus Kelapa Gading, para Ketua Cabang Wanita Katolik RI Wilayah Utara, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Dewan Pengurus Ranting beserta jajarannya, para undangan dan peserta konferensi cabang. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih atas semua berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan konferensi cabang. Kami telah menyelesaikan kepengurusan masa bakti kami tahun 2018 sampai dengan 2021 dan diperpanjang sampai dengan hari ini 19 Maret 2022. Berbagai pengalaman telah kami alami bersama dan menjadikan bertambahnya wawasan, semangat, serta kebijaksanaan dalam berorganisasi. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan membimbing kami semua demi keberhasilan karya pelayanan kasih untuk sesama. Tema konferensi cabang kami adalah kasih dan kepedulian wanita untuk meningkatkan martabat manusia. Sesuai dengan arah Anggaran Dasar Keuskupan Agung Jakarta tahun 2022 sampai 2026, yaitu Tahun Penghormatan Martabat Manusia. Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading berusaha menjalankan program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia, khususnya martabat wanita. Pada teman-teman yang akan terpilih di dalam konferensi cabang ini, marilah kita mewujudkan kasih Allah dalam karya nyata pelayanan organisasi dengan saling bekerja sama lebih erat dan rendah hati. Dan akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu, dan bekerja sama selama masa kepengurusan kami. Selamat berkonferensi cabang. Wanita Katolik RI, Ketua Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Francisca Titi Ernawati. Baik, terima kasih Ibu Titi. Dan sekarang kita akan dengarkan sambutan penasehat rohani Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Kepada Romo Albertus Hendaryono, disilahkan. Ya, para Ibu, Saudari terkasih peserta konferensi pagi hari ini, pertama-tama saya ucapkan terima kasih penghargaan yang tinggi untuk kesetiaan para Ibu dan khususnya pada pagi ini adalah peserta konferensi dalam segala usaha untuk mewujudkan niat yang sejak awal dicanangkan oleh WKRI, yaitu untuk tetap menjaga keutuhan negara, mengabdi kepada kemanusiaan secara utuh, oleh karena itu selalu rela untuk berbagi dan membantu. Yang kedua, selain penghargaan yang tinggi atas dedikasi yang sedemikian hebatnya, saya mengucapkan terima kasih juga atas segala upaya untuk menjadi jembatan antara gereja dan masyarakat. Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta selalu berusaha agar iman Katolik tidak hanya berjalan atau berlangsung di sekitar altar,
tetapi istilahnya adalah iman Katolik harus nyata di altar dan di pasar. Kata pasar bukan hanya berarti tentu saja masalah jual beli. Pasar di sini diandaikan, diharapkan menjadi wahana konkret perwujudan iman akan kasih Tuhan kepada kita manusia di dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Dan ini ujung tombaknya salah satunya tentu adalah organisasi massa yang jelas akan membantu usaha gereja untuk hadir dan mewujudkan keselamatan itu untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga, saya ingin mengucapkan penghargaan juga atas kepengurusan dari pimpinan cabang sampai seksi-seksinya di tingkat ranting juga, yang disimpulkan dalam kata-kata pembukaan pengantar Ibu pimpinan cabang tadi yang berkata, kami senang, kami mengucap terima kasih bahwa kami bisa berkembang di dalam pengetahuan, pemahaman dalam berbagai hal. Mengapa ini perlu saya sebutkan di sini? Karena hari ini juga akan dilangsungkan pemilihan dan juga dengan demikian berarti juga ada serah terima tanggung jawab pelayanan kepada para pengurus baru. Para pengurus baru ini diharapkan memahami apa yang dikatakan oleh Ibu Ketua tadi. Senang karena kami bisa berkembang, bertumbuh di dalam aneka hal. Bukan hanya pengetahuan, tetapi juga penghayatan. Jadi, melayani sebagai pengurus itu bukan hanya sekedar bekerja. Dan terima kasih Ibu sudah mengerti, memahami, dan bahkan melakukan ini. Menjadi pengurus bukan hanya bekerja, tetapi juga mengambil hikmah dari karya-karya yang dilakukan, mengambil poin-poin positif, menumbuhkan, merefleksikannya menjadi pengetahuan, dan berdasar pengetahuan ini kita bertumbuh, bukan hanya sekedar soal bagaimana melayani, tetapi juga bahwa di dalam pelayanan itu ada aneka pengetahuan yang layak kita syukuri. Sekali lagi, penghargaan saya untuk ibu-ibu, para pengurus, baik dari pimpinan sampai juga pengurus seksi, pengurus pusat maksudnya di cabang ini sampai ke ranting-rantingnya, atas keterbukaan hati yang seperti ini. Tentu saja keterbukaan hati untuk rela belajar, mengambil hikmah positif dari kejadian-kejadian dan tugas pelayanan itu hanya bisa berlangsung kalau semangat yang disebut terakhir yaitu rendah hati itu tetap menjadi milik kita. Penghargaan yang tinggi ini tentu juga membuat kita semakin bersyukur bahwa pilihan ini bukan pertama-tama dari saudara-saudara kita, tetapi pilihan ini berasal dari Tuhan sendiri yang mengajak kita bertumbuh di dalam rahmat. Semoga Tuhan yang setia mendampingi kita juga akan tetap menyertai langkah-langkah kita selanjutnya. Selamat melaksanakan apa istilahnya hari ini, melakukan konferensi, iya, melaksanakan konferensi cabang. Semoga apa yang sudah kita rencanakan berkenan pada Tuhan dan Tuhan menuntun kita. Terima kasih, selamat berkonferensi. Mohon maaf kalau
saya tidak akan bisa mengikuti terus konferensi ini, acara-acara ini, karena saya juga harus memonitor Romo Sutto yang hari ini akan meresmikan tetapi meyakinkan bahwa ruang adorasi di KTG itu bisa diatur secara baik untuk kenyamanan beradorasi. Terima kasih Ibu, selamat berkonferensi, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baik, terima kasih Romo Hendar yang sudah memberikan sambutan sebagai penasehat rohani Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Dan baiklah, sekarang kita dengarkan bersama sambutan Presidium Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Jakarta yang dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading tahun 2022. Kepada Ibu Maria Suryanti Adi Sumarta, disilakan. Terima kasih Ibu MC. Yang kami hormati Romo Albertus Hendaryono sebagai penasehat rohani Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Yang kami hormati Bapak Li Gunadi, Dewan Paroki Harian Pendamping Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Yang kami kasihi para ibu pimpinan cabang Wanita Katolik sewilayah utara yang hadir dalam konferensi cabang ini. Yang kami kasihi para ibu pengurus Wanita Katolik RI DPD Jakarta yang hadir dalam konferensi cabang ini. Dan tentu saja yang kami cintai para pimpinan, pengurus, dan anggota Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Selamat pagi, salam sehat. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa dalam acara konferensi cabang Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading yang pada pagi hari ini dilaksanakan secara online, secara daring. Romo, Bapak dan Ibu-Ibu terkasih, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Wanita Katolik RI hasil Kongres ke-20 tahun 2018, setiap jenjang dalam organisasi melaksanakan rapat paripurna di setiap akhir masa bakti. Untuk tingkat cabang disebut konferensi cabang, yaitu forum musyawarah tertinggi di tingkat cabang bagi seluruh anggota ranting yang dilaksanakan setiap 3 tahun yang bertujuan untuk menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang, menetapkan rencana kerja tingkat cabang untuk satu masa bakti dan yang berdasarkan hasil konferensi daerah dan selaras dengan hasil kongres. Ketiga, memilih dan menetapkan pimpinan Dewan Pengurus Cabang untuk disahkan oleh Presidium Dewan Pengurus Daerah Jakarta. Romo, Bapak dan Ibu-Ibu terkasih, oleh karena tahun 2020 Indonesia dan seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19, di mana pemerintah pusat memberlakukan pembatasan kegiatan dan sesuai keputusan serta arahan dari Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik RI, kita menghentikan semua kegiatan tatap muka. Maka pimpinan Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading yang sebenarnya sudah berakhir masa bakti pada tanggal 2 Juni 2021 lalu terpaksa diperpanjang sampai hari ini di mana akan dilaksanakan konferensi cabang. Harapan kami, konferensi cabang dapat berjalan lancar, laporan pertanggungjawaban dapat diterima dengan baik oleh anggota, sehingga dapat terpilih pimpinan cabang yang mumpuni, berkomitmen, bertanggung jawab, dan dengan rendah hati akan melayani dan sesuai pilihan dari para anggota ranting. Kami sadar dengan situasi saat ini, dengan segala keterbatasan, sehingga konferensi cabang dilaksanakan secara daring. Tentunya akan menjumpai kendala-kendala. Akan tetapi dengan semangat ibu-ibu Wanita Katolik Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, kami yakin konferensi akan berjalan dengan baik. Pada pagi hari ini hadir bersama kami ada Ibu Ana Handayani dari bidang organisasi, kemudian ada Ibu Endah Evianti yang bertugas sebagai saksi. Ibu Evi sudah berada bersama tim pemilihan di Gereja Kim Taigon.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita rahmat kesehatan, semangat, dan hati yang terbuka, sehingga konferensi cabang Santo Yakobus Kelapa Gading dapat terlaksana dengan baik. Selamat berkonferensi. Ibu-ibu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini pukul 9.21 dengan ini konferensi cabang Wanita Katolik RI cabang Santo Yakobus Kelapa Gading secara resmi saya buka. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yanti yang sudah berkenan memberikan sambutan sebagai Presidium Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Jakarta, sekaligus juga telah membuka konferensi cabang Wanita Katolik RI cabang Santo Yakobus Kelapa Gading tahun 2022. Peserta sidang yang terhormat, sekarang kita akan memasuki sidang pleno pertama dengan pimpinan sidang Ketua Cabang Wanita Katolik RI cabang Santo Yakobus Kelapa Gading didampingi Sekretaris. Kepada Ibu Francisca Titi Ernawati, Ibu Nesya Tanujaya, dan Ibu Felicia Teja dipersilahkan. Sidang pleno pertama dibuka. Selanjutnya, pembacaan berita acara oleh Sekretaris Sidang. Kami silakan. Berita acara. Sidang Pleno 1, Konferensi Cabang Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, bertempat di ruang Zoom. Dalam sidang Pleno 1, Konferensi Cabang Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, telah dilaksanakan beberapa pengesahan pelaksanaan Konferensi Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading sebagai berikut. 1. Quorum. Konferensi cabang dihadiri oleh A. 76 orang utusan dengan membawa surat mandat sebanyak 76 dari 23 ranting yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. B. 7 orang peninjau dan 24 orang undangan. 2. Pembacaan dan pengesahan tata tertib konferensi cabang dan jadwal acara yang merupakan lampiran dan tak terpisahkan dari berita acara ini. Sebagai pedoman dalam melaksanakan konferensi cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus. 3. Pembacaan dan pengesahan anggota tim dan komisi dan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. 4. Pembacaan dan pengesahan para pimpinan sidang pleno dan yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan sidang pleno pertama dalam konferensi cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Jakarta, 19 Maret 2022, konferensi cabang Wanita Katolik RI Dewan Pimpinan Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Sidang pleno pertama, Ketua Francisca Titi Ernawati, Sekretaris Felicia Teja. Dengan demikian, sidang pleno pertama ditutup. Para peserta sidang yang terhormat, kita akan memasuki sidang pleno kedua. Ketua sidang Ibu Anastasia Irma dan Sekretaris Ibu Priscilia Jovita Sumiatijaya dipersilahkan memimpin sidang. Sidang Pleno 2 dibuka. Dipersilahkan pimpinan Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti tahun 2018 sampai 2022 untuk membacakan laporan pertanggungjawaban. Berita acara Sidang Pleno 2 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. 1. Pendahuluan. Pada hari ini, Sabtu tanggal 19 Maret 2022, bertempat di ruang Zoom, Konferensi Cabang Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading,
telah dilaksanakan sidang pleno 2, laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang dan pengesahan laporan pertanggungjawaban. 1. Dasar. 1.1. Anggaran Dasar Wanita Katolik RI tahun 2018. Bab kelima tentang musyawarah, quorum, dan pengambilan keputusan. Pasal 12 tentang quorum dan pengambilan keputusan. Pasal 15 tentang konferensi cabang ayat 3A. 1.2 Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik RI tahun 2018. Bab keempat tentang organisasi. Bab keempat tentang organisasi, pasal 8 tentang tugas, kewajiban, dan wewenang pengurus cabang. 2. Materi. Laporan pertanggungjawaban Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, masa bakti 2018-2022. 2. Pelaksanaan. 1. Pembacaan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang masa bakti 2018 sampai 2022. 2. Pandangan umum dan tanggapan. 3. Laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang masa bakti 2018 sampai 2022 dapat diterima dengan catatan yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari berita acara ini sebagai berikut. Masukan dari Dewan Pengurus Daerah Ibu Yanti Adi Sumarta untuk halaman 11, keadaan sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Kowi Hong harap ditulis tanggal dan tahunnya dan alasan pengunduran dirinya. Kemudian bagian sekretaris tahun 2018 telah mengeluarkan 10 step hasil konferensi cabang dan harus ditambahkan lagi dengan 5 step konferensi cabang, jadi total 15 step. Jawaban dari Ibu Titi akan dikoreksi. 4. Pengesahan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Masa Bakti 2018 sampai 2022. 3. Penutup. Berita acara ini merupakan hasil sidang pleno kedua dalam Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Jakarta, 19 Maret 2022. Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Sidang Pleno 2, Ketua Anastasia Irma, Sekretaris Priscilia Jovita Sumiati Jaya. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading dinyatakan demisioner. Selanjutnya, pemimpin Dewan Pengurus Cabang menyerahkan simbol kepemimpinan kepada Ketua Sidang berupa vandel kecil. Dipersilahkan, Ibu Titi. Dengan ini, saya menyerahkan kepemimpinan secara simbolik kepada Ketua Sidang berupa vandel. Saya serahkan simbol kepemimpinan Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading kepada Ibu Maria Suryati Adi Sumarta selaku Presidium Dewan Pengurus Daerah Jakarta berupa vandel. Terima kasih. Ini vandalnya mana? Ya. Kami terima vandel ini lambang kepemimpinan Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Maka dengan ini kepemimpinan Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading kami ambil alih sampai terpilihnya pimpinan baru. Terima kasih. Terima kasih. Dengan ini sidang pleno kedua ditutup. Selanjutnya, kepada peserta sidang tim dan komisi yang sudah ditetapkan, mohon masuk dalam ruang masing-masing di
dalam breakout room. Silakan Ketua Komisi Rencana Kerja untuk membacakan hasil sidang komisi. Hasil sidang Komisi Rencana Kerja. Komisi Rencana Kerja melaksanakan sidang pada tanggal 19 Maret 2022 dengan jumlah anggota komisi 35 orang terlampir. Sidang Komisi Rencana Kerja Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus, Kelapa Gading, masa bakti 2022 sampai dengan 2025, mengacu pada hasil Kongres 20 tahun 2018 dan hasil Konferensi Daerah Jakarta tahun 2018, hasil kerja program kerja yang telah disepakati adalah sebagai berikut. Bidang kesejahteraan. 1. Kegiatan rutin lebih ditingkatkan, bantuan anak asuh. 2. Kegiatan rohani lebih ditingkatkan kepada semua anggota dengan berbagai kegiatan kerohanian. 3. Membantu pembangunan atau perbaikan MCK atau dapur anggota yang prasejahtera sehingga layak huni. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh para anggota, keluarga, anggota, dan masyarakat sekitar. 5. Pengadaan tanaman obat atau apotek hidup. Bidang pendidikan. 1. Webinar. A. Pengenalan media komunikasi. B. Pendampingan ibu muda mendidik dan mengasuh anak yang baik dan benar. C. Memperkenalkan kebudayaan Indonesia, makanan, tarian, pakaian, dan lain-lain. D. Bekerja sama dengan bidang humas melaksanakan webinar yang berhubungan, penulisan artikel yang benar, pembuatan foto menarik untuk berjualan online. 2. Pelatihan A. Keterampilan olahan makanan dengan bahan lokal. B. Sosialisasi budaya tanaman obat dan pelatihan cara menanam tanaman obat atau apotek hidup. Bidang humas. Sebagai corong WKRI. A. Memberikan informasi tentang WKRI ke umat paroki, seksi-seksi terkait dan kategorial. 2. Meliput, mendokumentasikan kegiatan-kegiatan cabang dan ranting dan membagikan di Instagram, YouTube, Facebook, dan media sosial lain. Bidang usaha. 1. Penjualan secara online. Bila sudah dapat berjalan dengan secara offline, penjualan akan diatur jadwal sesuai dalam jumlah ranting atau digilir. 2. Penjualan atribut organisasi. 3. Penerimaan pesanan nasi box, snack, dan lain-lain. 4. Menjual lilin hasil buatan dari anggota. 5. Pengadaan basar. Garis besar rencana kerja. 1. Mengembangkan potensi cabang dengan pemanfaatan perkembangan teknologi informasi bagi anggota WKRI Cabang Santo Yakobus, Kelapa Gading. 2. Mengembangkan kreativitas pangan menuju terbentuknya pola hidup sehat dengan memanfaatkan sumber-sumber pangan lokal. 3. Meningkatkan martabat manusia dengan membantu perbaikan MCK bagi warga yang membutuhkan. Demikianlah hasil sidang Komisi Rencana Kerja pada Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Jakarta 19 Maret 2022, Komisi Rencana Kerja Ketua Alfonsa Sri Rosminarti, Sekretaris Maria Magdalena Deviani, pendamping anggota Linda Hendrayani, anggota 35 orang terlampir. Selanjutnya, saya persilakan Sekretaris Komisi Rencana Kerja untuk membacakan berita acara sidang rencana kerja. Berita acara.
Hasil sidang Komisi Rencana Kerja Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, bertempat di ruang Zoom. Dalam konferensi Cabang Wanita Katolik Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, telah melaksanakan sidang Komisi Rencana Kerja Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025 dengan pelaksanaan sebagai berikut. 1. Penetapan Ketua dan Sekretaris Sidang. Ketua Alfonsa Sri Rusminarti, Sekretaris Maria Magdalena Deviani. 2. Pemaparan materi dibawakan oleh Agatha Linda Hendrayani sebagai narasumber, membahas rencana kerja yang disusun oleh Pokja Rencana Kerja berdasarkan strategi dan program kerja nasional Wanita Katolik RI masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025, hasil Kongres ke-20 tahun 2018, dan hasil konferensi daerah ke-15 tahun 2018 Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Jakarta. 3. Pembahasan materi rencana kerja oleh seluruh peserta sidang Komisi Rencana Kerja terlaksana secara tertib dan lancar, menghasilkan program kerja Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading untuk satu masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025. 4. Rencana kerja yang telah disepakati oleh segenap peserta sidang Komisi Rencana Kerja merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban Komisi Rencana Kerja untuk mendapat pengesahan dalam sidang pleno ketiga Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Jakarta 19 Maret 2022, Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Sidang Komisi Rencana Kerja. Ketua Alfonsa Sri Rusminarti, Sekretaris Maria M. Deviani, pendamping Agatha Linda Hendrayani. Anggota Komisi Rencana Kerja 35 orang terlampir. Disahkan oleh Flavia Mulyawati Onggo, Ketua Sidang Pleno 3. Dengan ini, laporan sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi. Silahkan Ketua Komisi Pengembangan Kualitas Organisasi, Peningkatan Kualitas Organisasi untuk membacakan hasil sidang komisi. Hasil sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi. Pelaksanaan. Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi telah melaksanakan sidang pada tanggal 19 Maret 2022 dengan jumlah anggota komisi 36 orang terlampir. Pembahasan materi terlaksana secara tertib dan lancar, menghasilkan beberapa kesepakatan dalam upaya peningkatan kualitas organisasi sebagai berikut. A. Setelah diteliti dengan cermat, maka tidak akan diadakan pemekaran atau pembentukan cabang atau ranting disesuaikan dengan tidak adanya pemekaran paroki atau wilayah kerja Paroki Santo Yakobus Kelapa Gading. B. Setiap anggota organisasi Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading wajib membayar iuran anggota sebesar Rp6.000 per bulan dengan pembagian sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga tahun 2018 sebagai wujud partisipasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. C.
Kaderisasi merupakan program nasional yang wajib dilaksanakan di setiap jenjang organisasi secara terencana dan berkelanjutan. Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading bertanggung jawab membina seluruh jajaran organisasi dengan berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Daerah Jakarta, baik pelaksanaannya maupun materi yang berkontekstual. D. Dewan Pengurus di mana semua tingkat organisasi berkewajiban mematuhi asas tertib organisasi yang menunjukkan kualitas kehidupan berorganisasi dengan melaksanakan rapat paripurna tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam surat keputusan tentang pengangkatan pimpinan organisasi di masing-masing jenjang. E. Setiap anggota wajib mentaati hasil Konferda Wanita Katolik RI DPD Jakarta dengan membayar Rp5.000 per tahun dibayarkan setiap bulan Desember sebagai wujud persembahan kasih kepada kanak-kanak Yesus melalui tempat penitipan anak DPD Jakarta. F. Setiap anggota wajib mentaati hasil Kongres ke-18 tahun 2008 nomor Ket 5 /Kongres ke-18 tahun 2008 tentang pembentukan Dana Abadi Wanita Katolik RI dengan membayar dana abadi sebesar Rp5.000 per tahun dan dibayarkan tiap bulan Juni. Hal ini akan terus dilaksanakan sebagai kewajiban setiap anggota guna mengukuhkan kemandirian dan perkembangan organisasi. G. Setiap anggota wajib mentaati hasil Kongres Wanita Katolik RI DPD dengan membayar dana solidaritas sebesar Rp1.000 per tahun dan dibayarkan tiap bulan Januari, merupakan ungkapan kasih dan bela rasa kepada sesama, tetap dilaksanakan dan ditingkatkan sebagai kewajiban anggota. H. Rapat koordinasi cabang sesuai anggaran rumah tangga tahun 2018, bab 5, pasal 23, akan diselenggarakan pada bulan September tahun 2023. Demikianlah hasil sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi pada Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Jakarta, 19 Maret 2022. Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi. Ketua CEB Setioningsi. Sekretaris Dorothea Eli Suwardi. Pendamping Katarina Linda Iswanto. Anggota 36 orang terlampir. Selanjutnya saya silakan kepada Sekretaris Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi untuk membacakan berita acara sidang. Berita acara hasil sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, masa bakti 2022 sampai 2025. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022, bertempat di ruang Zoom. Dalam Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading telah melaksanakan sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti 2022 sampai 2025 dengan pelaksanaan sebagai berikut. 1. Penetapan Ketua dan Sekretaris Sidang. Ketua CEB Setioningsi, Sekretaris Dorothea Eli Suwardi. 2. Pemaparan materi dibawakan oleh Katarina Linda Iswanto sebagai narasumber, membahas materi pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi
yang telah disusun oleh kelompok kerja pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi dalam rangka melaksanakan keputusan Kongres 20 tahun 2018 dan Konferensi Daerah tahun 2018 tentang program pengembangan dan kualitas organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti 2022 sampai 2025, menyiapkan kader-kader penyelenggara negara yang mencakup A. Kemandirian organisasi, B. Kaderisasi, C. Penataan dan pengembangan wilayah kerja, D. Iuran anggota, E. Rapat koordinasi cabang. 3. Pembahasan materi terlaksana secara tertib dan lancar, menghasilkan beberapa kesepakatan dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kemandirian organisasi. 4. Kesepakatan tentang program pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi yang telah disepakati oleh segenap peserta sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berita acara sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi ini merupakan pertanggungjawaban Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi untuk mendapat pengesahan dalam sidang pleno 3 Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Jakarta 19 Maret 2022. Konferensi Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi. Ketua CEB Setioningsi, Sekretaris Dorothea Eli Suwardi, Pendamping Katarina Linda Iswanto, Anggota Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi 36 orang terlampir. Disahkan oleh Flavia Mulyawati Onggo, Ketua Sidang Pleno 3. Maka dengan ini hasil Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi disahkan. Pembacaan berita acara sidang pleno 3, saya persilakan Sekretaris Sidang untuk membacakan. Berita acara sidang pleno 3. Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, bertempat di ruang Zoom. Dalam sidang pleno 3 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, telah dilaksanakan pengesahan hasil sidang komisi dan tim sebagai berikut. 1. Pembacaan laporan hasil sidang tim verifikasi oleh Ketua Sidang Tim Verifikasi dan berita acara sidang tim verifikasi oleh Sekretaris Sidang Tim Verifikasi untuk disahkan dalam sidang pleno 3. 2. Pembacaan laporan hasil sidang Komisi Rencana Kerja oleh Ketua Sidang Komisi Rencana Kerja dan berita acara sidang Komisi Rencana Kerja oleh Sekretaris Sidang Komisi Rencana Kerja untuk disahkan dalam sidang pleno 3. 3. Pembacaan laporan hasil sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi oleh Sidang Komisi dan pembacaan berita acara oleh Sekretaris Sidang Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi untuk disahkan dalam sidang pleno ketiga. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan sidang pleno 3 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Jakarta 19 Maret 2022, Konferensi Cabang Wanita Katolik Dewan Pengurus Cabang Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Sidang Pleno 3, Ketua Flavia Mulyawati Onggo, Sekretaris Ana Maria Lanawati.
dengan disahkannya hasil sidang tim verifikasi keuangan, Komisi Kerja, dan Komisi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Organisasi, maka sidang pleno ketiga ditutup. Sekarang kita memasuki sidang pleno keempat. Saya undang Ketua Tim Pemilihan, Ibu Regina Ati Kusnarti, beserta anggota, dan didampingi Pokja Pencalonan, Ibu Josephine Pinjel Punyamin, untuk memimpin sidang. Sidang pleno keempat dibuka. Rancangan tata tertib dan tata cara pemilihan pimpinan wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. 1. Pendahuluan. Pemilihan pimpinan wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, merupakan wewenang konferensi cabang yang dipersiapkan dengan baik untuk mengarah kepada pemilihan yang demokratis. Hal tersebut bertujuan agar terpilih pimpinan yang mampu mengembangkan organisasi sesuai dengan tuntutan zaman. 2. Dasar. Pemilihan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025 diadakan berdasarkan A. Anggaran Dasar Wanita Katolik RI tahun 2018 bab 5 tentang musyawarah, quorum, dan pengambilan keputusan. Pasal 15 tentang konferensi cabang ayat 3C. B. Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik RI tahun 2018 bab 4 tentang organisasi. Pasal 8 tentang tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Pengurus Cabang ayat 1 dan 2. C. Tata tertib konferensi cabang yang telah disahkan pada sidang pleno 1. 3. Tim pemilihan. A. Susunan tim pemilihan ditetapkan dalam sidang tim pemilihan. Ketua, Regina Ati Kusnarti. Sekretaris, Francisca Maria Tiara Wilendrata. Pendamping, Josephine Vince Bunyamin. Anggota, 1. Cecilia Leni Indrawati. 2. Maria Jinatri. 3. Wijayantri Trianjoyo. 4. Regina Ariati. B. Tim pemilihan dipilih dari peserta peninjau. C. Tugas tim pemilihan adalah melaksanakan pemilihan sesuai dengan tata tertib dan cara yang telah disahkan. D. Tim pemilihan didampingi oleh panitia pengarah, ketua pokja pencalonan, dan atau penasehat rohani. 4. Kriteria calon pimpinan cabang. Kriteria utama. 1. Anggota wanita Katolik RI. 2. Mempunyai komitmen dan bertanggung jawab dalam kepemimpinan sampai masa bakti berakhir. 3. Memahami visi dan misi wanita Katolik RI. 4. Bukan anggota partai politik. 5. Perkawinan sah secara Katolik. 6. Bagi calon yang pernah menjabat sebagai pimpinan cabang sebanyak 2 masa bakti, tidak diperkenankan untuk dicalonkan kembali. 7. Bertempat tinggal di Paroki Kelapa Gading selama masa bakti. Kriteria pendukung. 1. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA. 2. Berusia minimum 30 tahun, maksimum 62 tahun pada saat dipilih. 3. Sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai anggota wanita Katolik RI. 4. Memiliki kesetiaan pada organisasi. 5. Luas dan mampu menjalin hubungan dengan berbagai pihak di tingkat pemerintahan maupun hierarki gereja. 6. Tidak merangkap jabatan di jenjang kepengurusan wanita Katolik RI. 7. Memiliki kemampuan berorganisasi sesuai kriteria calon pimpinan yang ditetapkan dan ADART Wanita Katolik RI tahun 2018. 8. Memiliki kemampuan menumbuhkan kerjasama kelompok. 9. Mendapat dukungan keluarga. 5. Perkenalan calon. 1.
Nama calon diajukan di depan sidang. 2. Tim pemilihan memperkenalkan para calon kepada peserta sidang dengan membacakan riwayat hidup calon. 3. Apabila calon sudah menyatakan kesediaannya secara tertulis karena satu dan lain hal berhalangan hadir dengan alasan di luar jangkauan, maka calon tersebut dianggap tidak gugur. 6. Pemilihan. 1. Pemilihan dilakukan secara online menggunakan Google Form dan bersifat rahasia. 2. Tiap utusan mengirimkan satu suara untuk dirinya sendiri sesuai dengan suara mandat yang sah yang dibawanya untuk mewakili rantingnya. 3. Pada Google Form diklik 3 nama calon. Penulisan nama utusan pada Google Form harus sesuai dengan nama pada surat mandat. 4. Data yang masuk akan dihitung oleh tim pemilihan, disaksikan oleh 1 orang saksi dari Dewan Pimpinan Daerah Jakarta. 5. Perhitungan suara dilakukan di hadapan sidang dan saksi. 6. Pengumuman hasil pemilihan disaksikan oleh para peserta konferensi cabang. 7. Pembacaan dan pengesahan berita acara pemilihan. 7. Pimpinan terpilih. 1. 3 calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pimpinan terpilih untuk masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025. 2. Penentuan pimpinan terpilih. Calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua cabang. Jumlah suara terbanyak kedua menjadi wakil ketua 1, dan jumlah suara terbanyak ketiga menjadi wakil ketua 2. 3. Dalam hal tercapai suara sama dalam posisi 1, 2, dan 3, maka memberi waktu untuk dilakukan musyawarah di antara mereka. 8. Penutup. Rancangan tata tertib dan tata cara pemilihan pimpinan telah menjadi tata tertib dan tata cara pemilihan pimpinan Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disahkan oleh Sidang Pleno 4 pada tanggal 19 Maret 2022 pukul 11.25. Pimpinan Sidang Regina Ati Kusnarti. Para peserta sidang yang terhormat, kami akan lanjutkan dengan perkenalan para calon. Kami akan memperkenalkan nama-nama calon para peserta sidang yang terhormat. Kini kami lanjutkan dengan proses pemilihan. Mohon diperhatikan untuk para utusan yang akan memilih. Di dalam Google Form telah dituliskan 7 nama-nama calon. Silakan klik 3 nama calon dari 7 nama calon. Kepada tim pemilihan dan registrasi, sebelum proses pemilihan, apakah sudah dipastikan utusan semua sudah hadir dan Google Form sudah disiapkan? Google Form sudah siap, Ibu. Apakah utusan semua sudah hadir? Jika sudah hadir, dipersilakan ibu-ibu utusan untuk memilih dengan klik 3 nama calon dari 7 nama calon. Kami beri waktu 10 menit dari saat ini. Link sudah saya share di chat Zoom, akan saya beri waktu 10 menit. Ibu-ibu, karena waktu sudah 10 menit sudah ditutup Google Form. Dengan demikian, jumlah utusan yang memilih adalah 76 utusan, dan yang tidak memilih 1 utusan. Pemegang mandat 76, yang tidak memilih 1, dan yang terpilih yang memilih 75. Dengan demikian, dari tim pemilihan dan saksi akan menghitung jumlah suara, dan hasil perhitungan suara akan dibacakan oleh sekretaris sidang. Hasil pemilihan suara, Ibu Angelica Feni Setiawati memperoleh 27 suara, Ibu Nevi Rosiana memperoleh 10 suara, Ibu Teresia Avila Grace Saputra memperoleh 53 suara,
Ibu Margareta Nesia Tanujaya memperoleh 68 suara. Ibu Teresia RT Darmabun memperoleh 10 suara. Ibu Emiliana Yanti memperoleh 13 suara. Ibu Maria Josefa Foni Yuliana memperoleh 44 suara. Dengan demikian, terpilih sebagai pimpinan Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, 1. Ibu Margareta Teresia Tanujaya dengan memperoleh 68 suara. 2. Teresia de Avila Grace Ford dengan memperoleh 53 suara. Ketiga, Maria Josefa Foni Yuliani memperoleh 44 suara. Kini kami lanjutkan dengan pembacaan berita acara hasil sidang pemilihan Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Berita acara hasil sidang pemilihan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, bertempat di ruang Zoom. Dalam sidang pleno 4, Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading telah dilaksanakan pemilihan pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti tahun 2022 sampai 2025 sebagai berikut. 1. Quorum. Dalam sidang pleno 4, sidang pemilihan pimpinan Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading dihadiri oleh 698 orang dengan orang utusan dengan membawa surat sidang pemilihan pimpinan Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading dihadiri oleh 76 orang utusan dengan membawa surat mandat sebanyak 76 dari 23 ranting yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Dengan demikian, sidang pemilihan dinyatakan mencapai quorum dan sah untuk dilaksanakan. 2. Pemilihan dilakukan sebagai berikut. 1. Pengesahan tata tertib pemilihan. 2. Pengajuan dan pengenalan calon. 3. Pelaksanaan pemilihan. 4. Perhitungan suara. 3. Nama-nama calon yang telah memenuhi kriteria dan menyatakan bersedia dipilih. 1. Angelica Setiawati. 2. Levi Rosiana. 3. Teresia de Avila Grace Saputra. 4. Margareta Nesia Tanujaya. 5. Teresia RT Darmabun. 6. Emiliana Yanti. 7. Maria Josefa Foni Yuliana. 4. Hasil perolehan suara. Angelica Setiawati memperoleh 27 suara. Levi Rosiana memperoleh 10 suara. Teresia de Avila Grace Saputra memperoleh 53 suara. Margareta Nesia Tanujaya memperoleh 68 suara. Teresia RT Darmabun memperoleh 10 suara. Emiliana Yanti memperoleh 15 suara. Maria Josefa Foni Yuliana memperoleh 44 suara. Terpilih sebagai pimpinan. 1. Margareta Nesia Tanujaya memperoleh 68 suara. 2. Teresia de Avila Grace Saputra memperoleh 53 suara. 3. Maria Josefa Foni Yuliana memperoleh 44 suara. 5. Penetapan jabatan pimpinan terpilih. 3 orang dengan perolehan suara terbanyak ialah pimpinan terpilih berdasarkan prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Ketiga pimpinan terpilih telah bersepakat disaksikan penasehat rohani Presidium Dewan Pengurus Daerah menetapkan jabatan masing-masing sebagai berikut. Margareta Nesia Tanujaya menjabat sebagai Ketua Cabang. Teresia de Avila Grace Ford Saputra menjabat sebagai Wakil Ketua 1. Maria Josefa Foni Yuliana menjabat sebagai Wakil Ketua 2.
Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban tim pemilihan dalam melaksanakan tugasnya pada pemilihan pimpinan wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025. Jakarta, 19 Maret 2022. Konferensi Cabang Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, sidang tim pemilihan. Ketua Regina Atikusnarti, Sekretaris Francisca Maria Tiara Vilendrata. Pendamping Yosefin Vince Bunyamin. Anggota 1. Cecilia Leni Indrawati, 2. Maria Jinatri, 3. Wijayanti Trianjoyo, 4. Regina Ariati. Berita acara sidang pleno 4 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, bertempat di ruang Zoom. Dalam sidang tim pemilihan Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading telah dilaksanakan beberapa kesepakatan sebagai berikut. 1. Penetapan Ketua dan Sekretaris Sidang. Ketua Regina Atikusnarti, Sekretaris Francisca Maria Tiara Wilendrata. Nama-nama tersebut di atas menjadi ketua dan sekretaris dalam sidang pleno 4. 2. Pemasaran materi rancangan pencalonan yang telah disusun oleh panitia pengarah atau pokja pencalonan dibawakan oleh Ibu Yosefin Vince Bunyamin sebagai narasumber. 3. Pembahasan materi pencalonan oleh peserta sidang tim pemilihan terlaksana secara tertib dan lancar, menghasilkan draft atau usulan rancangan pemilihan dan penetapan pimpinan terpilih dan menjadi materi sidang pleno 4. 4. Materi usulan rancangan pemilihan dan penetapan pimpinan terpilih yang telah disepakati oleh segenap peserta sidang tim pemilihan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban sidang tim pemilihan untuk mendapatkan pengesahan dalam sidang pleno 4 Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Jakarta, 19 Maret 2022. Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, sidang pleno 4. Pimpinan Regina Atikusnarti, Sekretaris Francisca Maria Tiara Wilendrata, pendamping Yosefin Vince Bunyamin. Anggota tim Cecilia Leni Indrawati, Maria Jinatri, Wijayanti Trianjoyo, Regina Ariati. Saksi dari Dewan Pengurus Daerah Jakarta, MM Endah Evianti. Dengan demikian, sidang pleno 4 ditutup. Peserta sidang yang kami hormati, kita memasuki sidang pleno kelima. Saya undang Ketua Sidang kelima, Ibu Lydia Artuti Harjo, dan Sekretaris, Ibu Teresia Yulianti Wibowo Tanamal untuk memimpin sidang. Sidang pleno 5 dibuka. Saya persilahkan penanggung jawab konferensi cabang, Ibu Francisca Titi Ernawati, dan Sekretaris, Ibu Felicia Teja, membacakan skrip. Kepada Sekretaris Penanggung Jawab Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Yakobus Kelapa Gading, silahkan membacakan skrip. Surat Keputusan Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, nomor skep garing 1 garing KC strip Yakobus garing 3 Romawi garing 2022 tentang keabsahan konferensi, tata tertib, dan jadwal acara konferensi cabang. Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama,
bahwa Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading mencapai quorum dan adalah sah sehingga mempunyai kekuatan hukum organisasi untuk menetapkan berbagai keputusan guna kelangsungan hidup organisasi. Kedua, memberlakukan tata tertib konferensi cabang dan jadwal acara yang merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dari surat keputusan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan konferensi cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terlaksananya konferensi cabang yang berikutnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2022, penanggung jawab konferensi cabang Francisca Titi Ernawati. Surat keputusan Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading nomor skep garing 2 garing KC strip Yakobus garing 3 Romawi garing 2022 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti 2018-2022. Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan beberapa catatan perbaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewajiban mengelola organisasi Wanita Katolik RI. Kedua, menyatakan kepengurusan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti tahun 2018 sampai dengan 2022 dalam status demisioner diartikan bahwa tugas-tugas organisasi yang menjadi tanggung jawab masih perlu diselesaikan dengan ketentuan tidak membuat keputusan-keputusan dan atau kebijakan organisasi yang bersifat prinsip. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2022, penanggung jawab konferensi cabang Francisca Titi Ernawati. Surat keputusan konferensi cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading nomor skep garing 3 garing KC strip Yakobus garing 3 Romawi garing 2022 tentang rencana kerja Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025. Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberlakukan rencana kerja Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari surat keputusan ini sebagai pedoman kerja Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading dalam melaksanakan kegiatan organisasi untuk masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025. Kedua, menugaskan kepada segenap Dewan Pengurus Cabang dan Ranting yang tergabung dalam wilayah kerja Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, agar mempergunakan rencana kerja hasil konferensi cabang ini sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing, dengan memperhatikan dan menyesuaikan kebutuhan serta kondisi setempat. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk satu masa bakti pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2022
Penanggung jawab Konferensi Cabang Francisca Titi Ernawati. Surat Keputusan Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, nomor skep garing 4 garing KC strip Yakobus garing 3 Romawi garing 2022 tentang pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberlakukan kesepakatan program pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading sebagai hasil konferensi cabang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari surat keputusan ini untuk dilaksanakan dalam masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Kedua, menugaskan kepada segenap Dewan Pengurus Ranting yang tergabung dalam wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading agar mempergunakan program pengembangan kualitas organisasi sebagai acuan dalam menjalankan organisasi untuk masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai terlaksananya konferensi cabang yang berikutnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2022. Penanggung jawab konferensi cabang Francisca Titi Ernawati. Surat keputusan Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading nomor skep garing 5 garing KC garing Yakobus garing 3 Romawi garing 2022 tentang penetapan hasil perolehan suara dan penetapan pimpinan terpilih Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, hasil perolehan suara. Ketua 1 68 suara, Wakil Ketua 1 53 suara, Wakil Ketua 2 44 suara. Kedua, pimpinan terpilih yang disepakati bersama. Ketua, Ibu Margareta Nesya Tanujaya. Wakil Ketua 1, Ibu Teresia D. Avila Graceford Saputra. Wakil Ketua 3, Ibu Maria Yosepa Foni Juliana. Ketiga, meminta kepada Presidium Dewan Pengurus Daerah Jakarta untuk mengesahkan dan melantik pimpinan terpilih. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk satu masa bakti pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2022, penanggung jawab konferensi cabang Francisca Titi Ernawati. Terima kasih kepada penanggung jawab konferensi cabang beserta sekretaris. Pembacaan berita acara sidang pleno 5, saya silahkan sekretaris sidang Teresia Yulianti Wibowo Tanaman untuk membacakan berita acara. Berita acara sidang pleno kelima, Konferensi Cabang Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, bertempat di ruang Zoom. Dalam sidang pleno kelima Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, telah dilaksanakan pengesahan hasil konferensi cabang sebagai berikut. Pembacaan keputusan-keputusan hasil konferensi cabang oleh Sekretaris Konferensi Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, dan pengesahan keputusan-keputusan konferensi cabang sebagai berikut.
A. Skep garing 1 garing KC Yakobus Kelapa Gading garing 3 Romawi 2002 tentang keabsahan konferensi cabang, tata tertib konferensi cabang dan jadwal acara. B. Skep garing 2 garing KC Yakobus Kelapa Gading garing 3 Romawi garing 2022 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Masa Bakti 2022 sampai 2025. C. Skep garing 3 garing KC Yakobus Kelapa Gading garing 3 Romawi garing 2022 tentang rencana kerja wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Masa Bakti 2022 sampai 2025. D. Skep garing 4 garing KC Yakobus Kelapa Gading garing 3 Romawi garing 2022 tentang pengembangan dan peningkatan kualitas organisasi wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading Masa Bakti 2022 sampai 2025. E. Skep garing 5 garing KC Yakobus Kelapa Gading garing 3 Romawi garing 2022 tentang penetapan hasil perolehan suara dan penetapan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading Masa Bakti 2022 sampai 2025. Berita acara ini merupakan pertanggungjawaban pelaksana sidang pleno 5 dalam konferensi cabang wanita RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Jakarta, 19 Maret 2022. Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Sidang Pleno 5, Ketua Lydia Hartuti Harjo, Sekretaris Teresia Yulianti Wibowo Tanama. Dengan ini, sidang Pleno 5 ditutup. Para peserta sidang yang terhormat, sesaat lagi kita akan masuk pada acara upacara pelantikan pimpinan terpilih. Oleh karena itu, kepada Presidium Dewan Pengurus Daerah Jakarta, Ibu Maria Suryanti Adi Sumarta, disilakan. Terima kasih. Silakan Ibu Ana Handayani untuk membacakan skep. Baik, terima kasih. Saya akan bacakan skep surat keputusan. Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Jakarta. Surat keputusan nomor skep /18 DPD JKT Romawi 3 2022 tentang Purna Bakti dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Presidium Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Jakarta menimbang 1. Bahwa eksistensi wanita Katolik RI perlu tetap dipertahankan untuk melaksanakan visi dan misi organisasi demi kepentingan masyarakat dan gereja. 2. Bahwa telah diselenggarakan konferensi cabang yang sah dengan hasil-hasil sebagaimana telah ditetapkan bersama, antara lain terpilihnya pimpinan baru. 3. Bahwa perlu dikeluarkan surat keputusan tentang Purna Bakti dan pengangkatan dalam jabatan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading agar dapat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan mantap. Mengingat 1. Anggaran dasar tahun 2018 bab 5 tentang musyawarah, quorum, dan pengambilan keputusan. Pasal 15 tentang konferensi cabang ayat 3 huruf C. 2. Anggaran dasar tahun 2018 bab 4 tentang organisasi.
pasal 10 ayat 3 tentang kepengurusan tingkat cabang dan ranting. Ayat 4 Buder C tentang struktur kepengurusan. 3. Anggaran rumah tangga tahun 2018 bab 4 tentang organisasi, pasal 8 tentang tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Pengurus Cabang. Memperhatikan hasil sidang pemilihan pimpinan wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading dalam konferensi cabang yang diselenggarakan secara daring atau dalam jaringan tanggal 19 Maret 2022. Memutuskan, menetapkan, pertama, memberlakukan purna bakti personalia yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran surat keputusan ini dalam jabatan tersebut dalam lajur 6 dengan ucapan terima kasih atas Dharma Bakti yang telah disumbangkan kepada wanita Katolik RI. Lampiran keputusan Presidium Dewan Pengurus Daerah nomor skep /DPD strip JKT /Romawi 3 /2022 tanggal 19 Maret 2022. Nomor 1, Francisca Titi Ernawati, masa bakti 2018 sampai 2022 dengan jabatan Ketua Cabang. Margareta Nesiata Nujaya, masa bakti 2018 sampai 2022, jabatan Wakil Ketua 1. Kedua, mengingat personalia yang namanya tercantum dalam lajur 4 dalam jabatan seperti disebut dalam lajur 6 lampiran surat keputusan ini. 1. Margareta Nesiata Nujaya, masa bakti 2022 sampai 2025, jabatan Ketua Cabang. 2. Teresia de Avila Grace Ford Saputra, masa bakti 2022 sampai 2025 dengan jabatan Wakil Ketua 1. 3. Maria Yosefa Foni Yuliana, masa bakti 2022 sampai 2025 dengan jabatan Wakil Ketua 2. Ketiga, menugaskan kepada pimpinan terpilih masa bakti 2022 sampai 2025 untuk segera melaksanakan tugas pendampingan kepada seluruh ranting yang berada di wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Keempat, menugaskan kepada pimpinan terpilih masa bakti 2022 sampai 2025 untuk memberikan laporan khusus kepada Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal ditetapkannya surat keputusan ini. 1. Tentang pelaksanaan dan hasil konvercap, bekerjasama dengan pimpinan lama. 2. Rencana kerja Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading untuk masa bakti tahun 2022 sampai 2025. 3. Membentuk dan melantik Badan Pengurus Lengkap Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading masa bakti tahun 2022 sampai 2025. 4. Data organisasi kondisi terakhir. Kelima, surat keputusan ini mulai berlaku untuk 1 masa bakti sejak ditetapkan 19 Maret 2022 dan berakhir tanggal 19 Maret 2025. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2022. Presidium Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Daerah Jakarta. Ketua Maria Suryanti Adi Sumarta. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ana. Naskah pelantikan pimpinan Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Pengasih, saya Maria Suryanti Adi Sumarta
selaku Ketua Presidium Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Daerah Jakarta, dengan ini melantik Ibu Margareta Nesia Tanujaya sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Ibu Teresia de Avila Grace Ford Saputra sebagai Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, Ibu Maria Yosefa Foni Juliana sebagai Wakil Ketua 2 Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Ketiganya sebagai pimpinan Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading untuk masa bakti kepengurusan terhitung sejak tanggal 19 bulan Maret tahun 2022 sampai tanggal 19 bulan Maret tahun 2025. Semoga Tuhan memberikan bimbingan dalam menjalankan tugas sesuai dengan janji pimpinan yang akan diucapkan. Jakarta, 19 Maret 2022, Wanita Katolik RI DPD Jakarta, Ketua Presidium Maria Suryanti Adi Sumarta. Saya mohon ketiga ibu mengikuti janji pimpinan yang akan saya bacakan setelah ini. Janji pimpinan Wanita Katolik RI. Janji pimpinan Wanita Katolik RI. Kami pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia. Kami pimpinan Wanita Katolik Republik Indonesia. Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Sadar akan tugas dan tanggung jawab. Sadar akan tugas dan tanggung jawab. Sebagai anggota gereja dan sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Berjanji untuk. 1. Melaksanakan tugas kepengurusan. 1. Melaksanakan tugas kepengurusan Wanita Katolik Republik Indonesia. Wanita Katolik Republik Indonesia. Menurut anggaran dasar. Menurut anggaran dasar. Anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga. Dan strategi kerja. Dan strategi kerja. Yang ditetapkan Kongres. Yang ditetapkan Kongres. 2. Senantiasa berusaha membela. Senantiasa berusaha membela. Harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia. Dan berusaha meningkatkan kualitas anggota. Dan berusaha meningkatkan kualitas anggota. Dilandasi nilai-nilai Injil dan ajaran sosial gereja. Dilandasi ajaran Injil dan ajaran sosial gereja. 3. Menjaga persatuan dan kerjasama. Menjaga persatuan dan kerjasama. Di dalam maupun di luar organisasi. Di dalam maupun di luar organisasi. Sesuai kebijakan Wanita Katolik RI yang 1. Sesuai kebijakan Wanita Katolik RI yang 1. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membimbing dan memberkati kita sekalian. Membimbing dan memberkati kita sekalian. Dalam mewujudkan cita-cita. Dalam mewujudkan cita-cita. Wanita Katolik Republik Indonesia. Wanita Katolik Republik Indonesia. Terima kasih. Kami mohon Romo untuk memberikan berkat peneguhan kepada 3 pimpinan baru ini. Baik. Mari kita bersatu hati mohon berkat untuk ketiga pimpinan cabang WKRI, cabang Kelapa Gading Santo Yakobus. Semoga Allah yang setia mendampingi kita, melimpahkan berkat, meneguhkan perutusan, dan menuntun
Ibu dalam melaksanakan tugas kepemimpinan di WKRI cabang Santo Yakobus Kelapa Gading ini dengan berkat dan terang Roh Kudus, berkat kebijaksanaan, dan juga terang iman. Berkat Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk berkat penembuhannya. Kita lanjutkan dengan penandatanganan serah terima jabatan. Silahkan Ibu Francisca Titi Ernawati untuk menandatangani surat sebagai pihak pertama untuk menyerahkan kepada Ibu Margareta Nesya Tanujaya. Ibu Margareta Nesya Tanujaya, Ibu Teresia de Avila, Grace Ford Saputra, dan Ibu Maria Yosefa Foni Juliana. Udah, tanda tangan. Kemudian dilanjutkan dengan serah terima kekayaan. Silakan kekayaannya diserahkan dari Ibu Francisca Titi Ernawati kepada Ibu Nesya Margareta Nesya Tanujaya. Baik. Ibu-ibu terkasih, dengan terpilihnya pimpinan cabang yang baru, cabang Wanita Katolik RI cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Dengan ini kepemimpinan Dewan Pengurus Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading kami serahkan kembali. Silakan diterima, Bu Nesya. Baik. Terima kasih. Silakan Ibu MC, penandatanganan naskah serah terima dan serah terima jabatan sudah selesai. Selamat Bu Nesya, Bu Grace, dan Bu Foni. Selamat melayani. Baik, terima kasih Ibu Presidium Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Daerah Jakarta, Ibu Maria Suryanti Adi Sumarta. Baik, Bapak Ibu, Romo, dan juga seluruh peserta sidang yang kami hormati, sekarang kita sudah masuk pada penutupan konferensi cabang Wanita Katolik RI cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Baik, Romo dan juga para Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada acara berikutnya, yaitu sambutan pimpinan Dewan Pengurus Cabang terpilih kepada yang terkasih Ibu Margareta Nesya Tanujaya. Disilakan. Terima kasih. Yang terhormat Romo Albertus Hendaryono, yang terhormat Presidium Wanita Katolik RI, Dewan Pengurus Daerah, dan jajarannya. Yang terhormat Dewan Paroki Santo Yakobus Bapak Gunadi, yang terhormat para Ketua Cabang Wanita Katolik RI di wilayah Jakarta Utara, beserta jajarannya. Dewan Pengurus Ranting beserta jajarannya, dan juga para undangan semua. Terima kasih terutama kami haturkan karena pelaksanaan Konferensi Cabang Wanita Katolik Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga para panitia yang telah bekerja dengan baik dari awal hingga akhir. Keterpilihan saya sebagai ketua itu karena suara dari ibu-ibu, saya mengucapkan terima kasih. Dan juga saya berusaha untuk menjalankan apa yang dikehendaki dan merupakan semuanya sesuatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut harus tercermin dalam moto kita atau dalam tema kita, kasih dan kepedulian wanita untuk meningkatkan martabat manusia.
saya juga akan bersama dengan Grace dan Foni berusaha untuk menjalankan semua apa yang telah dicanangkan dalam konferensi cabang hari ini. Dan secara tidak sengaja hari ini juga tanggal 19 Maret merupakan Hari Santo Yusuf. Tentunya kita berharap semua pekerjaan kita yang akan datang diberkati dan juga dilindungi, dan mohon doa dari teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nesya. Dan sekarang kita akan dengarkan sambutan Presidium Dewan Pengurus Daerah Jakarta. Kepada yang terkasih, Ibu Maria Suryanti Adi Sumarta, disilahkan. Terima kasih. Yang kami hormati Romo Albertus Sendaryono PR, Penasehat Rohani Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Yang kami kasihi, yang kami hormati Bapak Li Gunadi dari Dewan Paroki Harian Pendamping Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Yang kami kasihi para ibu pimpinan cabang Wanita Katolik RI sewilayah utara, yang kami kasihi para ibu pengurus Wanita Katolik RI DPD Jakarta yang hadir dalam konferensi cabang ini, dan tentu saja yang kami cintai para pimpinan terpilih dan anggota Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Selamat siang, salam sehat. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik, karena atas berkat dan rahmat-Nya, pelaksanaan konferensi cabang Santo Yakobus Kelapa Gading dapat terlaksana dengan baik dan lancar, jaringannya lancar, sehingga terpilih 3 pimpinan cabang Santo Yakobus Kelapa Gading untuk masa bakti 2022 sampai 2025. Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Margareta Nesya Tanujaya sebagai Ketua Cabang, Ibu Teresia de Avila Grace Ford Saputra sebagai Wakil Ketua 1, dan Ibu Maria Yosefa Foni Juliana sebagai Wakil Ketua 2. Kami berharap para ibu pimpinan yang terpilih dapat berkomitmen, bertanggung jawab, serta bekerja sama dengan baik, berpedoman pada prinsip organisasi Wanita Katolik RI, yaitu solidaritas dan subsidiaritas, berlandaskan ajaran sosial gereja, serta landasan gerak, yaitu semangat perutusan dan sikap asih asah asuh. Romo, Bapak Ibu terkasih, sebentar lagi organisasi yang kita cintai ini akan berusia 100 tahun, 1 abad. Kami sangat mengharapkan kerjasama yang baik dan kuat antara ranting, cabang, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Pusat untuk bergerak bersama dan berkembang sesuai visi dan misi Wanita Katolik RI, tetapi juga menarik dan kekinian. Semoga pimpinan terpilih dalam mengembang kepercayaan yang diberikan untuk membawa Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading semakin mengasihi, semakin peduli, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita rahmat, kesehatan, dan semangat dalam pelayanan kita. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Ibu Presidium Dewan Pengurus Daerah Jakarta, Ibu Maria Suryanti Adi Sumarta, yang sudah memberikan kata sambutan. Dan baiklah, Romo, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan masuk pada acara penutupan secara resmi Konferensi Cabang Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus Kelapa Gading oleh penanggung jawab Konfercap. Kepada yang terkasih, Ibu Francisca Titi Ernawati. Disilahkan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya menutup konferensi cabang pada hari ini, tanggal 19 Maret 2022, secara resmi. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan baiklah hadirin yang berbahagia, yang kami kasihi,
kita semua telah mengakhiri seluruh rangkaian acara konferensi cabang wanita Katolik RI cabang Santo Yakobus Kelapa Gading. Semoga apa yang kita alami pada hari ini dapat mengukir sejarah bagi perkembangan wanita Katolik RI, khususnya cabang Santo Yakobus Kelapa Gading, dan juga menjadi kekuatan serta motivasi bagi kita semua agar semakin mengharumkan nama wanita Katolik RI melalui karya pelayanan dan juga pengabdian terhadap masyarakat dan gereja, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Saya, Cecilia Betsiruli, dari hadapan Anda akan undur diri, mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita sepanjang pagi hingga siang hari ini. Semoga semua karya pelayanan kita di Wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus dan di mana saja kita semakin diberkati, agar kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan juga semakin bersaksi. Terima kasih, salam sehat. Kiranya salam juga untuk keluarga semua. Kita akan jumpa lagi dalam acara-acara wanita Katolik RI yang akan datang. Tuhan memberkati. Dadah.